Puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Luar biasa, saya kesini juga cepet-cepet Bapak Ibu, habis taruh anak-anak di rumah pulang les. Saya kesini cepet-cepet, aduh ternyata ngepres waktu saya belum dimulai. Oke. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Biar nanti kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Biar nanti kebersamaan kita rasakan menjadi satu tubuh di dalam Kristus beraneka ragam. Kita sudah melihat kiri kanan, ada apa ini? Ada apa ini? Ramai sekali. Kita bersyukur tinggal di negara Indonesia ini. Dan kita tetap berdoa buat Indonesia supaya tangan Tuhan tetap campur tangan demi kedamaian negara kita. Kita akan berdoa awali ibadah kita. Saya minta Bu Merlin berdoa untuk ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Bapa di surga, hati kami penuh dengan syukur karena kasih Syukur, berkat Tuhan. anugerah-Mu yang luar biasa yang kami rasakan hari demi hari. Kami bersyukur jika malam ini Tuhan beri kami kesempatan untuk kami memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama dalam ibadah EJBF ini. Kami bersyukur Tuhan, kami rindu Roh Kudus-Mu bekerja, memimpin ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Biar setiap hati kami terangkat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami akan mendengar firman-Mu dan kami juga akan melalui acara-acara yang menarik. Terima kasih Bapak Surgawi. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini. Yang percaya mari katakan amin. Haleluya. Biar setiap hidup kami Tuhan terus memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya pemeliharaan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami ya Tuhan. Musim demi musim kami boleh lalui, masa demi masa kami boleh lalui. Kami tetap percaya bahwa Tuhan Allah yang luar biasa itu, Allah yang sungguh penuh dengan mukjizat. Dia yang berada di tengah-tengah kita sekalian pada malam hari ini. Naikkan ucapan syukur kita pada malam ini. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Karena kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan sama-sama sekali lagi. Semusim berlalu ya Tuhan. Semusim berlalu. Ini ucapan syukur kami kepadamu ya Allah. Kami yakin Kau senantiasa memelihara hidup kami ya Tuhan. Dan setiamu tak pernah layu. Sekali lagi katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
syukur, 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 haleluya. Syukur, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah Allah yang benar, Yesus Kristus. Dia sudah bangkit, Dia sudah menang kalahkan maut buat kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami masih merasakan Tuhan begitu baik buat kami. Sampai saat ini kami masih merasa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Ini yang kami rasakan ya Yesus. Haleluya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Beri kegiatan, beri sorak-sorai ya buat Allah kita yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia, Allah yang layak kita sembah dan tinggikan. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau sungguh Allah yang layak kami puja dan kami tinggikan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau lebih lagi memuji-Mu. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan dengan saya, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan, lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Allah mulia. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Sangka kala telah terdengar, mati di
Bukan dirimu, sambut sang raja. Allah mulia, dia bertata di atas pujian. Dibenarkannya selama-lamanya. Abadi. Allah mulia, dia bertahta di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Allah mulia, dia bertahta di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi. Katakan sama-sama, Allah mulia, dia bertahta di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Abadi kuasanya. Abadi kuasanya. Yes. Haleluya. Abadi untuk selama-selamanya kuasa Allah kita. Haleluya. Kita naikkan pujian lagi, mau Bapak Ibu Saudara? Kita akan terbang. Firman Tuhan itu pelita bagi kita. Amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Yes, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Mari kita nyanyi. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Dan kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Mari kita terbang, bukan terbang bersama
Tuhan yang akan menjaga hidup kita. Amin Bapak Ibu. BPDA saya juga mulai belajar untuk baca Bapak Ibu. Itu yang menjadi kekuatan kita. Amin. Pengen juga lagu yang kita naikkan itu juga pernyataan hati kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Bapak-bapak yang bertugas bisa maju ke depan. Bapak, Ibu Gembala, Ibu Gembala bisa minta tolong berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan kumpulkan kami di rumah Tuhan untuk kami memuji, menyembah-Mu Tuhan, bersuka cita bersama-sama sebab kasih karunia Tuhan sungguh ajaib bagi kami semua. Saat ini Tuhan kami ada kesempatan untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh mengucap syukur melalui pemberian kami ini juga Tuhan. Kami dapat melayani, memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami yang memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Matur nuwun.
Ibu Saudara. Semoga persembahan kita akan digunakan sebaik-baiknya untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang kembali Bapak Ibu kembali untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun. Biar saya serahkan kepada Bu Esther. Penutupnya, bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredakanku. Kasih Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat meredakanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredakanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Engkaulah penguasa dari segala sesuatu Tuhan. Karena segala sesuatu ini Tuhan, baik yang di dalam bumi, di bawah bumi, di atas bumi, semuanya adalah milik-Mu dan takluk kepada kuasa-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur kepada Engkau
Nyatakan firman-Mu, menolong kami agar supaya kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman dan selesai, tetapi mampukan kami sampai kami menjadi pelaku-pelaku dari setiap firman yang kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon, Tuhan sendiri yang berkata-kata atas kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus kami pohonkan semuanya ini. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita ini diberikan suatu hak istimewa. Sebetulnya hak istimewa ini pertama-tama hanya diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi karena bangsa Israel ternyata tidak bisa memenuhi apa yang Allah mau. Sehingga hak istimewa itu kemudian dilepas dan diberikan kepada mereka-mereka yang mau percaya kepada Tuhan. Yaitu kita semua. Kalau kita sama-sama membuka dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan memberikan kepada kita hak istimewa. Kita menjadi orang yang dikatakan kita ini bangsa yang terpilih. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Jauh sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilih kita. Dan kita ini juga adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani dari jemaat. Kita ini sebagai imam, pengantara antara manusia dengan Tuhan, tetapi dari Tuhan kita ini adalah raja, di mana apa? Kita ini adalah raja yang dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin umat. Jadi kedudukan kita tuh begitu penting, baik dari bawah maupun dari atas. Dan dikatakan juga kita adalah bangsa yang kudus. Kita ini telah dikuduskan oleh Tuhan sehingga Tuhan mau setiap perbuatan-perbuatan kita juga kudus. Dan kita ini kepunyaan Allah sendiri, eksklusif. Enggak kepunyaan siapa-siapa. Kita cuma punya Allah sendiri, kita dimiliki Allah sendiri. Dan Allah enggak mau bagi kita kepada siapapun juga. Kita bukan barang-barang yang bisa dibagi-bagikan, tidak. Tuhan mau itu menjadi milik Tuhan satu-satunya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, tapi semua itu punya tujuan. Tujuannya adalah apa? Supaya kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Ini yang Tuhan mau. Tuhan kasih kita hak istimewa, tapi Tuhan mau kita juga punya kewajiban. Dan kewajiban kita adalah memberitakan karya-karya Allah yang besar melalui kehidupan kita. Nah, yang jadi persoalan adalah apa? Kita haknya mau, kewajibannya gak mau. Haknya mau, kewajibannya gak dikerjain. Nah, ini yang repot. Kita seringkali menjadi orang-orang yang tidak menyatakan kebesaran Tuhan. Ada banyak hal yang menyatakan kebesaran Tuhan. Tetapi saya mau mengatakan bahwa kuncinya satu. Untuk supaya kita bisa menjadi orang-orang yang menyatakan kebesaran Tuhan. Yang menyatakan bahwa di dalam diri kita ini betul-betul sudah ada terang. Dikatakan di situ bahwa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini bukan menjadi terang, tapi kita ini sudah already. Kita sudah jadi terang. Nah, gimana? Cuma satu. Kelihatan dari sikap hidup kita. Ada satu lagu yang sering kali kita nyanyi pada waktu perjamuan kudus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
Waktu kita nyanyi itu sebetulnya kita betul-betul sedang menyatakan bahwa apakah betul kematian Kristus di kayu salib untuk menebus kita dari gelap sampai kepada terangnya yang ajaib, itu betul-betul karya terbesar di dalam kehidupan kita. Atau itu cuma karya besar. Kalau terbesar cuma satu. Gersito. Cuma satu dan tidak ada yang karena Karena ini akan menyangkut kehidupan kita. Bagaimana kita memandang karya Allah. Kematiannya di kayu salib. Kita anggap itu sebagai terbesar di dalam kehidupan kita atau tidak. Dan kemudian dikatakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku kagumi. Apakah betul bahwa kita sedang mengatakan bahwa dia adalah harta yang tak ternilai atau harta yang biasa? Oke? Yuk sekarang kita lihat. Perbedaan dalam hidup kita apa? Kelihatan ketok-ketok banget. Apa yang sedang kita lakukan nih di orang ngeliat kita, itu sebetulnya dasarnya apa? Dasarnya belakangnya itu ya. Fondasinya adalah kita sedang melihat itu sebagai karya terbesar, itu Tuhan sebagai karya terbesar, kematian di kayu salib, dan dia adalah harta yang tak ternilai atau tidak. Itu ketahuan, yaitu begini. Yuk mari kita lihat. Di dalam kekristenan ya, kalau kita melihat itu sebagai karya terbesar dan dia itu harta yang tak ternilai, berarti apa? Kita cukup sudah punya itu. Mau cari apa lagi kalau sudah terbesar? Mau cari apa lagi kalau sudah tak ternilai, betul? Nggak ada lagi yang perlu dicari. Nggak ada, karena sudah sudah tak ternilai. Gak ono meneh sing digoleki. Wis cukup, betul gak? Karena kita sedang tidak mendapatkan harta yang besar, tapi terbesar. Bukan cuma harta yang biasa-biasa, tapi tak ternilai. Oke? Nah, kalau memang dia itu harta yang terbesar, harta yang tak ternilai dan karya yang terbesar, berarti apa? Cukup. Coba kita sama-sama buka di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6. 1 Timotius pasalnya yang ke-6. Sebetulnya saya mau baca ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Tapi kalau langsung baca ayat ke-5 nggak jelas. Jadi saya baca mulai dari ayat yang ke-3. Ya. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat. Nih Tuhan yang ngomong ya. Kalau ada orang yang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan, berarti yang sehat cuma yang perkataan Tuhan, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Oke? Jadi orang yang sok tahu itu orang yang tidak sesuai dengan ajaran yang sehat. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Nih, grupnya orang-orang yang tidak berpikiran sehat itu berarti apa? Wong sing gak waras, oke? Dan yang tidak dalam kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Lihat, anak Tuhan tuh cuma dibagi dua. Orang yang satu merasa cukup hanya dengan karya Allah kematiannya di kayu salib. Cuma dengan punya Yesus cukup. Kalau dia cukup dia udah gak cari apa-apa. Yang kedua, orang yang tidak menganggap itu terbesar, itu tak ternilai, maka dia pasti masih nyari sesuatu. Karena belum terbesar sih, betul? Pasti masih nyari sesuatu. Jadi di dalam gedung gereja,
Anak-anak Tuhan nih sekarang nih di sini, ini cuma ada 2 macam orang nih. Yang semacam adalah orang yang datang dengan rasa cukup sehingga waktu datang atau kehidupan ibadahnya kepada Tuhan itu cuma kehidupan ibadah yang apa? Dipenuhi dengan ucapan syukur karena apa? Ya wis cukup gitu. Tuhan sudah mati 2000 tahun yang lalu dan itu cukup buat kita. Selesai. Sehingga kalau datang ibadah isinya cuma apa? Bersyukur. Kalau datang ibadah isinya cuma apa? Mau memberikan sesuatu karena apa? Ternyata tiba-e Tuhan itu tidak cuma memberikan kepada kita keselamatan tok. Ternyata judulnya apa? Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Betul nggak? Sebetulnya saya mau bilang begini nih. Sebetulnya kita nih untuk keselamatan kita perlu baju berapa banyak? Buat keselamatan kita perlu baju berapa banyak? Coba saya tanya. Hah? Sak lemari ya? Hah? Enggak kan? Buat keselamatan tuh lo gak butuh baju. Tapi ternyata Tuhan kasih kita baju sak dabres. Yo pora. Itu sing jenenge kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan butuh ahli-ahli apa ora? Hah? Gak butuh. Tiba yo ya terserah wis ono sing asli, ono sing palsu, ono sing KW, ono sing apa wis pokoknya ada di sini. Ini gak mempengaruhi keselamatan yo ora? Tapi kok Tuhan ya masih memberi di dalam kehidupan kita. Ini yang namanya kemurahan. Sehingga apa? Hidupnya tuh cuma untuk memberi. Memberi. Tapi kalau orang rasanya gak cukup, dia datang cuma cari keuntungan. Apa yang saya bisa dapat? Apa yang saya dapat? Orang kalau untung kan maunya dapetin. Jadi di gedung gereja cuma ada 2 macam orang. Orang yang datang dengan rasa cukup sehingga mau memberi. Orang datang gak rasa cukup, datangnya apa? Cari keuntungan. Apa yang saya bisa dapat? Dan kalau kita lihat terus lanjut ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa, ayat 5 lanjutin tadi ya. Orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Alkitab bilang kalau ada di antara kita yang beribadah dan beribadahnya itu kepada Tuhan mencari keuntungan. Iku jenenge wong sing gak waras. Alkitab loh sing ngomong, bukan saya loh ya. Saya gak mau ditoki nih ya. Bukan saya yang ngomong karena Alkitab yang mengatakan orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Berarti gak waras. Tidak dalam kebenaran. Oke. Jadi kalau di dalam kehidupan kita gak cukup. Gak puas. Masih nyari ini itu a i u e o. Ini namanya apa? Wong sing gak waras. Colekan kiri kanan. Ayo. Cukup apa ora? Cukup apa enggak kematian Tuhan di kayu salib? Nek gak cukup gak waras sampean ki yo. Nek ibadah golek keuntungan jane sampean gak waras ki lho. Terus mari ngono ngomong dudu aku sing ngomong Alkitab lho ya. Jadi awake dhewe gak disalahno ya. Betul kita gak disalahin loh karena Alkitab sih ngomong, betul? Ya. Mari coba kita melihat di sini. Buka 2 Korintus pasalnya yang ke-8. 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Tunggu sampai sini dulu. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan,
Sukacita mereka meluap. Kok bisa? Lagi punya masalah bukan satu. Dikatakan apa? Pelbagai penderitaan. Dicobai dengan berat. Kok bisa sukacita mereka meluap? Bagaimana sih? Bagaimana itu bisa terjadi? Itu hanya bisa terjadi karena satu hal. Dia dalam hidup agendanya cuma satu. Bagi saya, ya bagi orang nih jemaat di Makedonia, dia cuma pikiran satu. Bagi saya, kematian Kristus di kayu salib cukup sudah. Mau bumi gonjang ganjing, langit kelap kelip trek tek 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 tek, wes salah. Gak apa-apa, sing penting bagi saya Kristus sudah mati di kayu salib dan sudah selamatkan saya. Kalau Kristus bersama dengan saya, aku percaya. Tuhan memegangku dengan tangan kanannya. Tuhan memberiku kemenangan. Cukup Tuhan buat saya. Ada masalah gak pengaruh. Sing penting aku tetap punya Tuhan. Kalau aku punya Tuhan pasti aku akan dibawa dalam kemenangan. Bahkan kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Pencobaan yang kita alami gak melebihi kekuatan kita. Saat kita dicobai, Tuhan menyediakan jalan keluar buat kita. Amin. Gak usah takut. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Sehingga apa? Karena dia merasa Tuhan wis cukup buat aku. Agendanya bukan apa ya. Aku ikut Tuhan pokoknya mesti jalannya tol lo ya. Nek gak tol aku gak gelem lo ya. Nek gak tol aku gak mau lo ya. Kalau banyak onak dan duri aku gak mau lo ya. Nek soro-soro aku gak mau lo ya. Lah agendanya ngono ya. Makanya apa? Begitu ada masalah pasti keok. Begitu ada masalah pasti mundur. Begitu ada masalah pasti mencucu. Ya pora. Berapa banyak orang kalau punya masalah susah gitu. Terus ketemu mbak kita terus kita ngomong, "Bu, lapo sampean? Kok susah mukanya sampean?" "Aku iki lho, Bu Esther, aku lho susah." "Oh kene lho tuh dokter, itu kontrakanku entek. Oh anakku mau masuk sekolah gak ada duit. Aduh bojoku minggat. Ini wes." Terus susah, terus waktu lihat susah, terus kita ngomong gini, "Oh gitu ah, oh iya, ndang terus ono susah, terus ono, ndang terus ono mencucu, gak apa-apa mencucu ae." Ya, apa ngono? Nggak. Alkitab bilang nih di jemaat di Makedonia, walaupun mereka ada di dalam pelbagai penderitaan, tapi sukacita mereka meluap, mereka tetap bisa jadi terang karena mereka merasa Tuhan cukup buat mereka. Daud pernah mengatakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Betul? Dia domba, dia nggak minta. Pokoknya tujuanku adalah apa? Aku pengen rumput, aku pengen air. Udah. Daud nggak ngomong gitu loh. Daud ngomong, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Selama Tuhan jadi gembala, aku nggak akan kekurangan. Karena aku percaya aku pasti akan dibawa ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang." Amin. Tapi sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang memimpin aku. Cukup Tuhan, gak perlu sing liyane. Kalaupun dikasih yang lain, itu namanya bonus. Itu yang namanya kemurahan lebih dari hidup. Tapi yang penting buat saya, agenda saya cuma satu.
Christ is enough for me. Kristus cukup buat saya. Kalau Kristus bersama dengan saya nggak ada lawan. Kalau Kristus bersama dengan saya nggak perlu takut. Kalau Kristus bersama dengan saya nggak perlu khawatir. Karena apa? Dia pasti menolong kita. Amin. Ini yang bisa bikin kita jadi terang. Kita nih kadang-kadang gagal jadi terang karena apa? Agenda kita nggak cukup cuma Tuhan. Orang Israel dulu nggak cukup cuma Tuhan. Makanya dia sampai nyembah berhala lagi, nambah ini lagi, nambah itu lagi. Karena apa? Nggak cukup. Ayolah, mari kita menjadi orang-orang yang apa? Cukup Tuhan saja. Pestalah, dia karya terbesar, dia harta yang tak ternilai di dalam kehidupan kita. Amin. Terus, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka bukan cuma miskin loh, tapi mereka sangat miskin. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Kenapa? Kok bisa? Udah miskin kemurahan, kok sombong ora eram? Masalahnya apa? Agendanya dia bukan dia punya duit nggak punya duit. Agendanya dia pokoknya selama Tuhan ada bersama dengan aku. Sudah cukup, ibaratnya apa? Wis warak. Ya. Nek mangan ke warak. Kalau kita sudah punya Tuhan wis iso gelegean. Cukup sudah. Mereka sangat miskin tapi karena apa? Karena bagi mereka Tuhan sudah cukup buat mereka sehingga mereka ada uang walaupun sedikit. Tapi mereka berani untuk memberikan itu buat pekerjaan pelayanan Tuhan. Dikatakan di sini aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta, perhatian ini. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Perhatikan. Mereka justru minta bahkan mendesak. Berapa? Kalau kita lihat satu lagi itu janda miskin yang waktu dia ngasih 2 peser ya di bait Allah. Perhatiin. Janda ini kalau kita baca di dalam perjanjian lama, SOP-nya Tuhan ngomong apa? Yang namanya janda miskin itu wajib, janda miskin ya, duduk janda kaya loh ya. Janda miskin loh ya. Janda miskin itu wajib dia apa? Santuni. Harus loh ya. Harus itu. Nah ini dia janda miskin. Dia datang ke bait Allah mestinya dia masuk ke bagian apa? Bagian administrasi ngomong, Bu, Pak, tolong Pak, jatahku bulan April belum keluar. Tolong mana? Jatahku bulan April mana? Minta hak. Tapi janda ini datang ke bait Allah bukan dia minta santunan, tapi justru dia memberi apa? 2 peser. Gak sepiro jane 2 peser gitu loh. 1 dinar itu sama dengan 128 peser. 1 dinar itu upah orang kerja sehari. Piro upah orang kerja sehari sekarang? Berapa? Upah orang kerja sehari sekarang berapa? 100.000 ya, 100.000 kira-kira. Ya, 100.000. Berarti 2 peser piro? 2 per 128 dikali 100.000 piro? 1.500, 1.600 repes. Cuma itu. Mestinya kalau dia janda miskin, dia dapat duit 1.500. Ojo dikei. Jangan simpenan. Mbok menawa sesuk gak ono panganan, itu kan bisa dibeliin sego pecel gak entuk ya 1.500 ya. Sego pecel sak murah-murah 5.000 loh ya. Betul apa enggak? 5.000. Sego kucing ae piro? Hah? Nasi kucing ae 5.000 loh.
Ini 1.500. Tapi dia tuh bukan semua, dia katakan Alkitab bilang apa? Semua. Markus 13 bilang apa? Semua yang ada padanya dia serahkan. Kenapa dia serahkan semua yang ada padanya? Yang menjadi persoalan karena apa? Bagi dia Tuhan cukup. Selebihnya semua buat kemuliaan nama Tuhan. Ada orang, saya mau bilang yang namanya kemurahan hati itu nggak bisa dibatasi orang miskin atau orang kaya. Oh, ada orang miskin itu tapi memang dia sadar bahwa dirinya adalah apa? Cukup cuma Tuhan. Sehingga kalaupun ada ini, saya mau beri buat pekerjaan pelayanan Tuhan. Bahkan apa? Meminta dan mendesak. Bukan pura-pura kagak tahu. Oh, ada pengumuman itu ya. Nggak denger, nggak tahu. Nggak baca WA-nya. Pura-pura kagak tahu. Yang ini nih meminta dan mendesak. Tapi ada juga orang kaya tapi pelitnya masalah. Nauzubillah min dzalik. Arab, Cina, Yahudi, singkek lah pokoknya kira-kira begitu ya. Masalahnya apa? Kenapa dia nggak mau beri? Karena dia merasa nggak cukup. Ini ada gerakan misi gini, ya opo? Duh, nggak dulu lah bu ya. Yang lain aja bu, ojo saya. Opo, saya ini mau beli pesawat nih, gak cukup-cukup tabungannya. Lah ngenteni iso tuku pesawat kapan nge ini? Ya apa ora? Mari masing-masing kita harus menjadi orang-orang yang apa? Kristus saja cukup buat kita. Amin. Kristus saja cukup buat kita sehingga apa? Yang lain pakai untuk apa? Kebesaran nama Tuhan. Karena tujuannya itu menyatakan kebesaran Tuhan. Kalau kita membaca satu ayat lagi kita baca Matius 13. Matius 13 ayat yang ke-12. Ngomong begini. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Lihat. Kalau kita terus dalam hidup ini cuma merasa apa? Aku gak punya, aku gak punya, aku gak punya. Ayo kita ini, aku gak punya. Ayo waktunya, aku gak punya waktu. Ayo kita mainnya, aku gak punya suara, gak bisa jadi singer. Ayo kalau gitu kita jadi ini, aku gak, boy gak duwe. Tuhan bilang kalau kamu rasa gak punya, semua yang ada pada kita diambil. Alkitab yang bilang. Tapi kalau kita merasa kita punya, ya punya. Ayo kita ini ya ambil bagian dalam pelayanan. Ada waktu kan? Ada. Lah wong Tuhan sudah ngasih 24 jam loh sehari buat kita. Terus cangkeme awake dhewe ngomong gak duwe. Lah ya apa? Betul? Tuhan bilang kalau ngomong terus gak duwe. Tuhan ngomong ya wes sesuai dengan imanmu. Gak duwe tak jopok menisan wis talah ya. Ayo. Jadi terang dengan kehidupan kita. Selama kita mengatakan Tuhan cukup buat kita, maka kita pasti bisa jadi orang-orang yang terus menyatakan terang Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dunia selalu bisa berikan kepada kita 1001 macam alasan untuk kita tidak memberi. Dunia bisa batasi kita untuk kita tidak bisa memberi. Tetapi kasih selalu punya cara untuk bisa memberi. Amin. Kasih, love is not a feeling, but love is a willing. Kasih itu bukan cuma perasaan enak begini, perasaan gak enak begini, dolar naik oke, dolar turun begini. Enggak. Kasih itu willing, kehendak, mau. Tuhan gak pernah ono sing minta dia datang ke bumi ini. Tapi kasih yang ada di dalam dia itu willing, berkehendak untuk memberikan kepada kita yang terbaik. Ada action. Amin. Pasti kalau di sini ada kasih, kita pasti bisa memberi. Loh, judul lagunya apa? Gunung pun akan kudaki, lautan kan ku seberangi. Halo, nggak capek mas naik gunung, nggak capek mas nyebrang lautan. Kalau udah kasih mah bisa aja, betul apa enggak?
Makanya saya bilang yang namanya kasih selalu selalu punya cara untuk bisa memberi. Seperti Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Karena Dia sangat mengasihi kita. Amin. Karena kita umat pilihan Allah. Nyatakan terang kita lewat apa? Cukup Tuhan buat saya. Selebihnya pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Kita akan nyanyikan itu lagu yang mengatakan karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Biar kita mau menyatakan bahwa karya Allah 2000 tahun yang lalu dengan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Cukup buat kita. Pengorbanannya cukup buat kita. Tidak ada yang kita ingini di dunia ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Tapi gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kita mau nyanyikan karya terbesar dalam hidupku. Dan kita mau betul-betul mengatakan benar. Engkaulah karya terbesar kami Tuhan. Haleluya. Kita refnya saja karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Amin. Oh Tuhan, haleluya. Engkaulah yang terbesar. Engkau yang tak ternilai dalam hidup kami. Engkau cukup buat kami. Amin. Haleluya. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Tuhan, terima kasih. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber keselamatan kami. Daripada mula Tuhan, kami mendapatkan segala sesuatu. Bahkan Tuhan, pada waktu dunia ini berakhir, kami masih memiliki kehidupan bersama-sama dengan Engkau. Itu sebabnya kami mau mengatakan, cukup Tuhan Engkau bagi kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tidak takut. Kami akan tetap bersuka cita. Kami tetap akan menjadi pelaku-pelaku firman. Karena agenda kami hanya satu, Engkau saja. Engkau saja, Engkau saja, Engkau saja cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Mulai saat ini Tuhan, semua yang ada pada kami, harta, kekayaan, waktu, kemampuan, kepandaian, apapun yang ada pada kami, semuanya itu adalah bonus yang Tuhan berikan. Dan kami mau kembalikan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Sehingga kehidupan kami betul-betul dapat menjadi terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan,
Kita berterima kasih untuk Ibu Pendeta Esther Budiono. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan. Kita semua dikuatkan, amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita hari ini spesial karena ada lomba baju adat. Jadi kami meminta waktunya Bapak Ibu sebentar ya, kita akan mulai menyaksikan persembahan dari setiap wilayah dan satelit yang sudah mengirimkan pesertanya. Tim pemain musik. Mari kita akan mulai menyaksikan peserta lomba adat dari setiap satelit dan dari setiap wilayah yang ada. Dimulai dari tengah 2. Inilah pasangan dari Bapak Herianto dan Ibu Nunu. Ya, mereka pasangan yang menggunakan baju adat Jawa. Kemudian dilanjutkan oleh peserta dari wilayah tengah 3, Bapak Wiryopatih dengan Ibu Ernatan. Inilah pasangan dari wilayah tengah 3. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya. Dilanjutkan dari wilayah utara 1. Inilah dari utara 1, mereka menggunakan baju adat dari suku Batak. Diwakili oleh Bapak Saud dan Ibu Like. Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu suku bangsa, tetapi kita tetap satu-satu di dalam Tuhan. Dilanjutkan oleh utara 2. Ya, Sinanggar Tulo, Tulo Atulo. Inilah tarian dari suku Batak. Mereka mempraktekannya dengan sangat bagus. Mari kita beri tepuk tangan untuk suku Batak. Utara 2. Kita beri tepuk tangan untuk wilayah Utara 2. Bapak Alek dan Ibu Nona. Pasangan yang kompak. Ya, dengan gaya yang begitu indah. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Utara 2.
Ini ada dari Papua, Utara 2 mewakilinya. Dilanjutkan dengan satelit Bethlehem. Mereka menggunakan adat Jawa. Lihat di situ ada blangkonnya, di situ ada keris yang ada di belakang. Inilah baju adat dari suku Jawa. Suku Jawa dengan berjalan yang pelan-pelan, alon-alon asal kelakon. Mari kita kasih tepuk tangan untuk suku Jawa. Ya, Jawa yang modern. Mari kita kasih tepuk tangan untuk suku Jawa. Akan dilanjutkan dengan peserta dari satelit Immanuel East. Terima kasih suku Jawa. Immanuel East mewakili adat dari Lampung, baju adat dari Lampung. Inilah mereka Bapak Daud dan Ibu Gina. Inilah baju adat dari Lampung, mulai dari pernik-perniknya, dari atas sampai ke bawah. Begitu bagus, anggun. Kita kasih tepuk tangan untuk Lampung. Dilanjutkan dari satelit air hidup, diwakili oleh Bapak Catur dan Ibu Eni. Ini adalah baju adat dari suku Jawa bercampur dengan Sunda. Ya, merah-merah menandakan mereka begitu berani, punya semangat yang besar untuk mengikuti lomba baju adat ini. Inilah, mari tepuk tangan untuk satelit air hidup. Dilanjutkan oleh satelit Anugerah. Mari kita kasih tepuk tangan untuk satelit Anugerah. Mereka menggunakan baju adat Sulawesi Utara, Manado. Inilah Bapak Weli dengan istrinya. Mereka adalah pasangan yang sangat romantis, kemana-mana selalu berdua.
Dilanjutkan oleh Satelit Elohim. Satelit Elohim menggunakan baju adat Manado. Biarpun mereka pasangan yang sangat serasi. Tepuk tangan untuk Satelit Elohim. Selanjutnya adalah Satelit Eklesia. Ya, Satelit Eklesia tampil dengan baju adat suku Papua. Mari tepuk tangan untuk Papua. Inilah baju adatnya Papua, Papua modern yang sudah dikombinasi dengan sangat kreatif. Tepuk tangan untuk Papua. Dilanjutkan peserta dari Satelit Getsemani. Mereka tampil dengan baju adat suku Dayak. Wow, tepuk tangan untuk Dayak. Ya, inilah tarian-tarian dari suku Dayak. Suku Dayak bermazmur, bernyanyi untuk Tuhan malam hari ini. Semangat, semangat ya. Terima kasih Satelit Getsemani. Dilanjutkan peserta selanjutnya dari Satelit Karmel. Satelit Karmel menggunakan baju adat Jawa Tengah. Inilah Satelit Karmel. Mari kasih tepuk tangan untuk Jawa Tengah. Inilah suku Jawa Tengah. Selanjutnya peserta dari Satelit Sion. Mereka menggunakan adat Batak. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk suku Batak. Sinanggar tulo tulo atulo. Inilah baju adat dari suku Batak.
suku yang ada di Sumatera Utara. Suku Batak dimenangkan buat Tuhan. Haleluya. Horas suku Batak. Ya Bapak Ibu, inilah ke-13 peserta dari Lomba Baju Adat tahun 2019. Kami dari Komisi AJBF mengucapkan terima kasih banyak kepada gembala-gembala area, kepada ketua-ketua satelit, kepada seluruh peserta baju adat dan seluruh jemaat yang dengan antusias bersedia mengirimkan pesertanya untuk berpartisipasi dalam acara Lomba Baju Adat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sambil menunggu hasil dari penilaian dari juri, saya serahkan kepada Ci Indah yang akan memberikan pengumuman. Tetap ya, tetap di sini. Selamat malam Pak Teguh, Om Acu, semua. Bu Esther, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada satelit Bethlehem, bagus sekali. Selamat datang yang pertama kali datang di acara AGBS, siapa? Tolong angkat tangan. Kita menyambut jiwa baru, siapa? Tidak ada, semua hebat ya. Malam ini yang datang 460, bulan depan bisa 750. Semangat AGBF. Bulan depan pembicaraannya AGBS di bulan 22 April, yaitu Bapak Arif Dede Winggunga dengan Mei ya. Pak Gosal salah tulis di setrap dengan tema misi perusahaan Kristen untuk mentransformasi Gereja Gambangsa, ulangan 8 ayat 18. Pelayanan pujian dan penyembahan ibadah AGBS di bulan 20 Mei adalah famili area tengah GSJA Ebenezer. Ucapan terima kasih bagi Komisi HF area utara sama HF area tengah. Ucapan terima kasih kepada jemaat GSJA satelit yang datang dari satelit Kamel, angkat tangan. Haleluya. Satelit Sion, angkat tangan. Haleluya. Satelit Elohim, amin. Satelit Immanuel Wiyung, bulan depan datang ya. Satelit Anugerah, makasih ya. Satelit Elim, makasih ya. Satelit Maranatha, makasih. Satelit Air Hidup, amin. Satelit Gesmani, makasih banyak sekali. Satelit Siloam, makasih. Satelit Ekesia, ketuanya ada di muka loh, Yudhisthira, ketuanya. Satelit Bethlehem, makasih. Satelit Immanuel East,
Makasih. Ibu Bapak tagih konsumsi yang belum dapat nanti bisa ngambil di muka ya. Saya sebagai ketua konsumsi minta maaf atas keterlambatan. Nanti bisa ngambil kok ya. Jangan nangis ya. Hidup AGBF. Ya Bapak Ibu, karena jurinya belum siap, karena bingung, api-api kabeh bajunya, sampai kebingungan, kita akan sama-sama berdiri terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Kita nyanyikan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Ya pesertanya boleh sambil menari ya, dengan adatnya masing-masing. Boleh maju. Gak apa-apa, ayo Bu. Mana suku Batak, suku Jawa boleh maju mewakili dalam Yesus. Kerendahan. Kurang tinggi. Kita bersaudara. Saya minta teman ya untuk ditemani. Maju. Suku Batak. Stop dulu ya, kuncinya dinaikkan sedikit. Yuk. Biar mereka menari sesuai dengan suku Jawa, diwakili suku Jawa. Ayo Sulawesi. Ya, boleh menyebar sambil semua pakai gerakan ya Bapak Ibu ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bersaudara, semangat, semuanya semangat. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kita bersaudara. Ada suku Batak, ada suku Jawa, ada Sulawesi, ada Manado. Kita semua satu di dalam Tuhan. Kita bersaudara di dalam Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, karena darah-Mu yang menyatukan kami. Engkau menyelamatkan kami menjadi satu saudara di dalam Yesus. Yesus kita bersaudara, mari semua bergandeng tangan. Mari Bapak Ibu boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain. Haleluya. Kita bersaudara dalam Yesus. Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Puji Tuhan. Gimana jurinya? Sudah siap jurinya? Masih ngitung berarti satu lagi pujian. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat! Yes!
Kita nyanyikan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Gak apa-apa ya, olahraga. Jasmaninya sehat, rohaninya sehat. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Sama-sama angkat tangan kita, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sudah ini ya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Ya Bapak Ibu, sebelum diumumkan saya memberitahukan bahwa malam hari ini yang seharusnya waktu diumumkan itu diambil juara 1, 2, 3, 4 dan 5. Juara 1 1 juta, juara 2 750, juara 3 500, juara 4 dan 5 250 dan yang kelima sampai seterusnya itu hanya dikasih handuk. Tetapi puji Tuhan BPH dari AJPE memutuskan bahwa mulai dari juara kelima sampai juara yang ke semuanya yang ikut dapat 250.000. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, sudah berlelah-lelah. Sungguh keren semua, cantik-cantik. Supaya anak-anak kita melihat betapa kayanya budaya bangsa kita Indonesia ya. Saya akan bacakan mulai dari juara yang ketiga. Juara yang ketiga jatuh pada peserta dari satelit Getsemani. Mari maju ke depan, Bu. Maju ke depan, Ibu. Ya. Selanjutnya, juara yang kedua jatuh pada satelit Bethlehem. Mari silakan maju ke depan. Nah, juara pertamanya ini siapa? Siapa? Juara pertamanya benar dari satelit Air Hidup. Iya.
Untuk seterusnya juara 4 dapat 4, 5 semua dapat, jadi nggak usah disebut ya. Juara 4, 5 sampai ke bawah semua dapat, jadi kita tidak usah disebutkan dari satelit mana. Ya, jadi semua juaranya. Tapi si juara 1 mana juara 1? Sudah. Ini 250 semua. Komisi AGBR. Enggak, ini Komisi KB, ya. iya kasih satu. Ini dulu sih. Satu. Iya, ya Om. Siap 45 enggak? Oh sama ya? Oh iya, iya. Ya, selain hadiah dalam bentuk uang tunai, setiap peserta juga mendapatkan cindera mata, 1 orang 1 hadiah. Terima kasih untuk jerih lelahnya, terima kasih untuk partisipasinya. Kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Yang juara, semuanya juara, diterima dengan senang hati dan sukacita. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya malam hari ini dalam ibadah kita. Nanti sebelum mengakhiri ibadah ini kami minta Opa Kai Hatu untuk menutup kita dalam doa. Mari ibu-ibu, bapak-bapak yang dulu kita berdiri, kita menyanyi hanya hamba memuji kebesaran-Mu. Syukur bagi Bapa, kami merenungkan betapa Bapa baik bagi kami. Kami diselamatkan oleh Tuhan dan kami turut dalam pelayanan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang kudus. Buat malam ini AJBF pasti akan terus diberkati oleh Tuhan. Semua dengan senang hati akan bersama-sama bekerja sama untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang kudus. Terima kasih. Sidang jemaat angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang sudah hadir ini percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat yang lain Tuhan pasti berikan buat semua. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus. Yang percaya katakan amin.